kembali lagi di channel Jagat Misteri, yaitu sebuah konten yang menceritakan tentang cerita-cerita horor dan mistis yang ada di sekitar kehidupan kita. Pastikan Anda tidak sendirian. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, tidak ada salahnya untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini, sehingga menjadikan saya semakin lebih bersemangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Ceritaku kali ini adalah perjalananku ke kota Purwokerto untuk mengantar salah satu saudaraku untuk kuliah di sana. Kita berangkat dari rumah pada hari Minggu, karena keesokan harinya saudaraku harus masuk kuliah untuk yang pertama kalinya. "Ayo tante, kita berangkat sekarang," kataku. "Biar sampai sana tidaklah terlalu malam." Maklumlah, perjalananku dari rumah menuju kota Purwokerto tidaklah dekat. Kami harus menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 6-7 jam untuk bisa sampai di sana. Kami mempersiapkan perbekalan untuk di perjalanan kami, dan saya pun sudah mengecek mobil, baik itu kondisi mobil dan ban-ban, supaya perjalanan kami bisa lancar nyampe di sana. Akhirnya pada siang itu, sekitar habis zuhur, kami berangkat menuju kota Purwokerto. Perjalanan menuju kota tersebut sangatlah mengasyikkan. Alam-alam indah pegunungan kami lewati, dan di sana pun terlihat kabut-kabut tipis menyelimuti perjalanan kami. Pada akhirnya sekitar jam 7 malam kita sampailah di kota Purwokerto. Kami langsung menuju kos-kosan tempat saudara saya kos di sana. Selepas kami menurunkan perbekalan dan bahan-bahan yang akan digunakan, kami mencoba beristirahat sejenak. Kami mencoba merebahkan diri untuk istirahat, karena malam nanti kami pun harus kembali ke rumah. Malam itu waktu serasa berlalu sangat cepat sekali. Tahu-tahu sudah jam 10 malam. "Ayo kita pamit. Besok kita harus masuk kerja," kata omku. Dengan rasa yang masih capek, yang lelah dalam perjalanan tadi, akhirnya aku mengiyakan untuk bergegas, bersiap untuk berangkat kembali balik. Akhirnya kita pamitan, dan akhirnya kita pergi meninggalkan kota Purwokerto tersebut. Alhamdulillah, dalam perjalanan pulang, omku mau menggantikanku menyetir mobil tersebut, sehingga menjadikan aku
bisa istirahat sejenak di dalam mobil. Setelah perjalanan sekitar kurang lebih 2 jam, akhirnya omku membelokkan mobil tersebut ke sebuah pom bensin. Aku pikir mau mengisi BBM lagi, tapi ternyata omku sudah amat mengantuk dan capek, sehingga menyuruhku untuk menggantikan menyetir mobil tersebut. Akhirnya dengan rasa yang capek dan lelah, akhirnya aku mau, karena siapa lagi yang mau menggantikan. Awalnya perjalananku tidak terjadi kendala apa-apa. Namun setelah melewati kota Wonosobo, keanehan-keanehan baru muncul. Tiba di dalam mobil tersebut, aku mencium bau yang amat amis sekali. Bau amis anjir jadi satu, sehingga menjadikan perutku mual. Aku bertanya sama omku yang ada di sampingku, "Om, apakah bau atau mencium sesuatu?" "Iya," kata omku, "baunya kok amis ya?" "Coba Ki," tanya bule, "siapa tahu ada makanan sisa yang tertumpah di belakang mobil." Dan saat itu bule pun masih tertidur lelap, karena dia sendiri juga capek. Akhirnya omku terpaksa membangunkan buleku tadi yang sedang tidur. Bu, apakah kamu masih menyimpan makanan di dalam mobil?" Dengan suara yang berat dan masih mengantuk, buleku menjawab, "Tidak ada makanan, makanan sudah aku turunkan semua di Purwokerto." Lalu omku memandangiku. "Jadi bau apa ya ini? Terasa bau banget di dalam mobil." Dan saking gak kuatnya, aku cepat-cepat membuka jendela pintu mobil itu. Dan sambil berkata, "Udahlah Om, gak usah banyak dipikirkan. Nyantai aja," jawabku. Akhirnya bau tersebut, bau yang amis anjir yang ada di dalam mobil, hilang dengan sendirinya. Dan kami pun masih melanjutkan perjalanan kami, karena perjalanan kami masih jauh. Saya tidak tahu posisi nyampe di mana, di kota mana. Dan tiba-tiba terdengar letusan suara ban pecah. Mobil pun agak oleng. Aku sebisa mungkin menguasainya untuk meminggirkan mobil tersebut. Dan alhamdulillah, mobil masih bisa aku kuasai dan akhirnya berhenti di pinggir jalan. Kami berdua, aku dan omku, langsung keluar mengecek ban mana yang pecah. Aku kelilingi semua. Ternyata ban yang pecah adalah ban belakang. Ban belakang yang sebelah kiri. Akhirnya aku mengambil ban serep
dan mengganti ban yang pecah tadi. Setelah aku ganti, aku tahu penyebab pecahnya ban. Ternyata ban yang di dalam maupun yang di luar sama-sama pecah. Dan ban yang di luar herannya ada kelihatan robekan yang sangat besar. Aku sendiri terheran-heran. Baru kali ini aku mengalami pecah ban sampai dua-duanya pecah semua. Ya udahlah, kita langsung aja biar cepat selesai dan kita bisa jalan lagi, kata omku. Dan akhirnya selesai juga kami mengganti ban tersebut. Setelah itu, perjalanan kami lanjutkan. Awalnya omku mau menggantikanku untuk menyetir kembali mobil tersebut, tapi aku melarangnya karena dia masih kelihatan sangat lelah dan capek. Sudahlah om, istirahat aja, biar aku yang pegang mobil ini, kataku. Lalu tak berapa lama dari kejadian tersebut, kami melewati sebuah jalanan yang menurun. Mungkin sekitar kurang lebih 10 atau 15 menit dari kita mengganti ban. Lagi-lagi kami mendengar suara letusan ban lagi yang lebih keras. Dan mobil yang aku kendarai pun begitu oleng karena perjalanan pun menurun. Tapi aku berusaha untuk menguasai mobil tersebut. Dan alhamdulillah mobil tersebut bisa aku kuasai dan akhirnya aku menepi. Akhirnya kami pun turun untuk mengecek kembali ban mana yang meletus. Dan ternyata yang meletus adalah ban belakang, tapi ganti yang sebelah kanan. Kami pun sempat terheran-heran. Kenapa bisa seperti ini? Aku sendiri merasa putus asa karena ban serep yang tadi sudah aku gantikan, dan sekarang kami tidak mempunyai ban serep lagi. Dengan keputusasaan, aku menunggu di luar mobil sambil menunggu kalau ada mobil yang lewat. Dan betul, tak seberapa lama ada pancaran sinar dari atas menandakan bahwa ada mobil yang mau lewat. Kemudian saya pun melambaikan tangan untuk menyetop dan meminta pertolongan. Siapa tahu mereka mau membantu kami untuk mengantar kami ke tambal ban. Tapi mobil itu pun melewati kami tanpa memperdulikan kami. Akhirnya aku pun pasrah, menunggu pagi hari tiba. Tak berapa lama berselang, tiba-tiba muncullah seorang kakek. Dia berperawakan kurus, tinggi, memakai sarung, memakai jas, dan herannya dia juga memakai caping. Sambil mengisap rokok kelopot, dia bertanya kepadaku,
Ono pole kok mandek nang kene? Tanya kakek itu dengan memakai bahasa Jawa. Aku pun berusaha menceritakan bahwa kami sekeluarga baru mendapat musibah, yaitu pecah ban sampai 2 kali. Dan akhirnya untuk yang kedua kali aku berhenti di sini. Lalu kakek itu menjawab, "Oh alah Du Gusti, hati-hati yo le nang kene," kata kakek itu. "Emang kenapa kek?" tanya saya. Ternyata si kakek itu cerita bahwa tadi siang di sekitar tempat saya berhenti telah terjadi kecelakaan, sehingga menyebabkan si korbannya meninggal di tempat. Aku pun baru sadar, ternyata mobil kami itu berhenti persis di depan jembatan. Lalu kakek itu pergi meninggalkan kami tanpa basa-basi, tanpa berpamitan. Dia hanya pergi begitu saja. Saat itu terus terang perasaanku kacau, antara perasaan takut, capek, dan lain sebagainya menghantui pikiranku. Akhirnya aku masuk ke dalam mobil. Dan omku memandangiku dan berkata, "Udahlah, gak usah banyak dipikir. Yang penting kita berdoa semoga kita diberi keselamatan sampai besok pagi." "Iya Om," jawabku. Akhirnya aku menyetel lagu di MP3 di HP-ku untuk sebatas mengusir rasa takutku. Tak berapa lama berselang, aku mendengar suara tangisan dan rintihan. Aku mencoba membesarkan volume di HP-ku, dan lagi-lagi suara tangisan dan jeritan masih terdengar sangat jelas di telingaku. Akhirnya aku memberanikan diri untuk tanya kepada omku, "Om, apa Om dengar orang menangis?" Omku langsung menjawab, "Udahlah, kamu jangan macam-macam. Kamu gak usah berpikiran macam-macam. Udah buat tidur aja. Yang penting besok kita bisa ganti ban," kata omku. Aku mencoba mengiyakan perintah omku tersebut. Dan tanpa disadari, kepalaku menoleh ke kanan, melihat kaca spion mobilku. Ternyata di belakang mobil kami, tepatnya di dekat jembatan, aku melihat sesosok bayangan putih berambut panjang berdiri dekat jembatan tersebut. Aku coba untuk melihat lebih jelas lagi, mendekat ke kaca spion tersebut.
Dan ternyata bayangan itu masih ada. Dengan perasaan penasaran dan rasa takut, akhirnya aku memberanikan diri membuka pintu mobilku. Aku melihat ke belakang, dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Akhirnya aku pun menutup kembali dan memasangkan headsetku sambil aku terpejam untuk melupakan semua kengerian yang aku lewati. Akhirnya hari pun beranjak pagi. Banyak kendaraan yang berlalu lalang menandakan aktivitas sudah dimulai di pagi hari. Dan singkat cerita, aku mendapat pertolongan untuk menambal ban dan akhirnya aku pasang kembali. Entah ini suatu kebetulan atau memang harus melewati ujian seperti ini. Akhirnya kami pun sampai siang hari. Dengan rasa yang masih penasaran, kami pendam. Kami coba membayangkan kengerian-kengerian yang telah kami lewati. Demikianlah cerita mistis kali ini. Semoga menjadikan kita selalu waspada dan berhati-hati dimanapun kita melangkah. Semoga perjalananku tidak Anda alami.